Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Seperti kemarin, ingat ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak tetap semangat ya. Hari ini kita harus selalu semangat untuk beraktivitas karena sudah diberikan anugerah kesehatan oleh Allah. Yuk, sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Rabbi shrahli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni roshdi wa a'dini min syarri nafsi. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak, Ustazah ingatkan lagi. Nah, untuk sholat 5 waktu, anak-anak rajin terus ya. Ustazah waktu itu pernah membagikan buku komunikasi yang biru. Anak-anak, nanti Ustazah minta tolong anak-anak kalau sudah sholat, anak-anak isi centang di buku komunikasi yang biru ya. Kemudian sholat duhanya jangan lupa. Yang sudah boleh langsung laporan. Hari ini tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak bisa melakukan gerakan menirukan gerakan tumbuhan. Jadi ada gerakan tumbuhan anak-anak nanti supaya bisa melakukan atau menirukan gerak tumbuhan. Kemudian anak-anak bisa mengucapkan atau membuat kalimat permohonan maaf. Dan yang terakhir, anak-anak tahu aturan-aturan bermain bersama teman. Nah, mari kita mulai pembelajarannya. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Nah, teman-temannya banyak ya. Kalau kita bersama teman, insya Allah akan banyak pengalamannya. Dan kita berusaha menggapai cita-cita. Ada gambar Dayu dan teman-teman yang sedang menari. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Nah, siapa yang suka menari? Iya, ada yang suka menari ya. Nah, apa sih gerak tumbuhan? Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan terkena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang.
Tumbuhan bergerak miring jika ada angin yang besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Nah, anak, tumbuhan tidak dapat berpindah-pindah tempat, namun dapat bergerak. Gerakannya seperti tadi. Kalau dihinggapi kumbang, tangkainya berayun-ayun. Kalau terkena hembusan angin, itu gerakannya wush wush wush. Kita lihat gambarnya. Nah, di buku sudah ada ya. Itu ada tangkai bunga yang berayun-ayun karena dihinggapi oleh kumbang. Dan ada pohon kelapa yang tertiup angin. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Coba sebutkan. Nah, Benny mencoba menirukan gerak-gerak tumbuhan. Anak-anak, di buku ada ya, ada macam-macam gerak tumbuhan. Mari kita lihat. Ada tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun, menjulang ditiup angin, menguncup. Nah, tadi adalah gerak-gerak tumbuhan. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui? Ada tidak? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Nah, setelah itu, ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Nah, di situ ada gambar Edo dan Udin yang sedang menirukan gerakan pohon tertiup angin. Lalu, Udin tidak sengaja menyenggol Edo. Udin pun berkata, "Maaf Edo, aku tidak sengaja." Edo menjawab, "Tidak apa-apa Udin." Nah, pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Menari menirukan gerakan tumbuhan. Siapa yang tadi sudah jawab? Alhamdulillah, berarti menyimak bacaan ustazah ya. Lagi, sekarang apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Dilihat gambarnya. Apa yang terjadi? Betul. Udin tidak sengaja menyenggol Edo. Kemudian, apa yang Udin katakan kepada Edo? Yang keras? Iya, maaf Edo, aku tidak sengaja. Saya tidak sengaja. Lagi, mengapa Udin berkata demikian? Iya, karena Udin tidak sengaja menyenggol Edo. Bagaimana sikap Edo? Sikapnya? Iya, memaafkan ya. Tidak apa-apa dan memaafkan Udin. Menurutmu bagaimana sikap Udin dan Edo? Patut dicontoh anak-anak. Sikap Udin dan Edo baik ya, karena Udin meminta maaf kepada Edo dan Edo pun memaafkan. Anak-anak, jika kita melakukan kesalahan harus meminta maaf, dan yang dimintai maaf juga harus mau memaafkan. Saling memaafkan adalah perilaku yang terpuji. Sekarang, ayo kita membuat kalimat permintaan maaf sesuai dengan gambar. Ada gambar-gambarnya ini, anak-anak boleh lihat di buku paket juga. Yang pertama, gambar apa itu? Iya, si Dayu
tidak sengaja menginjak kakinya Siti sampai Siti kesakitan. Berarti kalimat permintaan maafnya bagaimana? Boleh. Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Pinter. Siapa yang tadi bisa menjawab? Lagi, gambar yang kedua. Ada Udin dan Siti. Gambarnya Siti tertabrak oleh Udin. Kalimat permintaan maafnya, maaf Siti, aku tidak sengaja menabrakmu. Ya, lagi. Gambar yang ketiga, siapa yang bisa? Ayo, langsung jawab. Iya, bisa ya. Maaf Udin, aku tidak sengaja menyenggol bahumu. Ya, itu contoh-contohnya. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Sekarang coba dilihat pertanyaan yang pertama. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Ya, berarti kalimat permintaan maafnya bagaimana? Betul. Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu atau menjatuhkan barangmu. Sesuaikan dengan pertanyaannya. Lagi nomor 2, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Kalimat permintaan maafnya? Iya, maaf, aku tidak sengaja menyenggolmu. Lagi nomor 3, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Jawabannya, maaf, aku tidak sengaja menabrakmu. Lagi, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Nah, kalau anak-anak lupa mengembalikan buku, berarti kalimat maafnya bagaimana? Iya, maaf, aku lupa mengembalikan bukumu. Ya, seperti itu. Bisa? Lagi yang terakhir. Kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Apa? Iya, banyak ya kalimat permintaan maafnya. Contohnya di sini, maaf, aku tidak sengaja karena tidak melihatnya. Atau boleh, maaf, aku tidak sengaja menyandung barangmu. Seperti itu macam-macam. Sesuaikan dengan kondisi atau peristiwanya. Nah, Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Nah, anak, tadi Udin dan Edo adalah sikap yang dilakukan Udin dan Edo adalah sikap yang baik, patut dicontoh. Kemudian Siti memuji dan teringat dengan masalah atau kejadian minggu lalu. Apa ya? Siti teringat kejadian minggu lalu. Nah, dilihat ada gambarnya. Siti terlihat mukanya gimana? Iya, mukanya sedih. Tapi ada Dayut. Dia pulang. Nah, kalau ada ceritanya. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, di situ sekarang ada pertanyaannya. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Nah,
Tidak boleh ya. Kemudian apa yang seharusnya Dayu lakukan? Dayu harus meminta maaf ya. Jika hal yang sama menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Sedih, tentu saja, Nana. Sikap Dayu tadi tidak baik ya. Kalau kalian sudah menumpahkan sesuatu, kalian harus minta maaf. Tidak langsung pergi. Tadi Dayu langsung pulang. Siti pun menjadi sedih. Jadi anak-anak harus berbuat baik ya dengan teman ya. Ketika salah harus minta maaf. Apa yang akan kamu lakukan ketika yang dirasakan Siti menimpamu? Iya, jika Dayu meminta maaf, saya akan memaafkan Dayu. Jadi kalau ada teman kamu yang minta maaf, kamu harus memaafkan. Nah, aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Nah, sesuatu yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan itu adalah aturan, ada yang boleh dan tidak boleh. Kemudian, hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan ya, berebut itu tidak boleh. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Nah, sekarang beri tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Nah, anak dilihat gambarnya. Yang pertama, mengerjakan PR sendirian. Nah, mengerjakan PR sendirian. Berarti aturan bermain bersama teman tidak? Tidak ya, karena sendirian. Tidak perlu dicentang. Yang kedua, bertamu ke rumah teman. Aturan bermain bersama teman? Iya, dicentang ya. Lagi, membuatkan ayah minum. Itu aturan bermain atau tidak? Tidak ya. Lewati. Kemudian meminjamkan buku teman. Itu aturan bermain bersama teman? Iya, aturan ya. Meminjamkan buku, meminjamkan mainan itu aturan bermain bersama teman. Kemudian yang terakhir, bermain bersama di rumah teman. Iya, itu juga kegiatan aturan bermain bersama teman. Nah, anak-anak, ketika bermain bersama teman harus ada aturannya ya, supaya selalu rukun dan bermainnya menyenangkan. Kalau tidak ada aturan, malah jadi tidak menyenangkan, timbul pertengkaran. Aturannya juga harus ditaati ya. Misalkan tadi meminjamkan mainan. Jadi kalau ada teman yang ingin pinjam, dipinjamkan bergantian. Bergantian dalam bermain. Kemudian mengajari teman yang tidak bisa, seperti mengerjakan PR bersama. Kemudian membuat kenyamanan dengan teman ya. Nana tidak boleh bertengkar, kemudian bergantian meminjamkan barang atau mainan dengan teman, kemudian tidak harus rukun, bermain bersama ya. Nana kalau bermainnya dengan aturan dan tidak bertengkar, selalu rukun, maka permainannya
menyenangkan. Coba kalau ada yang kesenggol atau ada yang berebut, pasti bertengkar, akan menangis. Nggak boleh ya. Nah, berikut Ustazah beri tambahan. Untuk kalimat permintaan maaf itu diucapkan saat kita telah melakukan kesalahan atau menolak sesuatu. Nana kalau diajak atau ditawari sesuatu atau diajak kemana, anak-anak boleh menolak dengan permintaan maaf dan selalu diawali